Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Strategi, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi penilaian tata kelola korporasi. Sebelum mulai pemaparan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang beranggotakan 1. Lin Drianingsih, 2. Sinta Triwidianingrum, 3. Dwi Putri Ahlianda, 4. Munafiah. Selanjutnya kita langsung ke materi saja. Berikut poin-poin yang akan kami jelaskan mengenai cakupan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan hasil penilaian self-assessment. A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana. B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. C. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern. D. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana. Untuk yang pertama yaitu Dewan Direktur. Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tugas Dewan Direktur adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK 010/2009 tentang prinsip tata kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia meliputi yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Yang kedua, memastikan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif. Yang keempat, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis. Yang kelima, memastikan Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit. Yang terakhir, membentuk komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana. Mengacu pada Pasal 25 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Adapun tugas Direktur Eksekutif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 010/2009 tentang prinsip tata kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia meliputi yang pertama yaitu melakukan kegiatan operasional lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Yang kedua, melaksanakan kepengurusan lembaga. Yang ketiga, melaksanakan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang keempat, membentuk komite sebagaimana diatur dalam PMK. Yang kelima, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Audit Ekstern, dan atau hasil pengawasan Menteri Keuangan dan atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain. Yang terakhir yaitu menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Selanjutnya, Direktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif atas pelaksanaan operasional bidang yang disupervisi.
Tugas Direktur Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor 0002/PDD-09/2015 tentang kebijakan struktur organisasi, yaitu 1. Membantu Direktur Eksekutif dalam kegiatan operasional lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. 2. Membantu Direktur Eksekutif dalam kepengurusan lembaga. 3. Membantu Direktur Eksekutif dalam implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Membantu Direktur Eksekutif dalam menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Dalam tata kelola korporasi atau GCG, Dewan Komisaris wajib membentuk 3 komite, yaitu yang pertama komite audit, yang kedua yaitu komite pemantau risiko, dan yang terakhir yaitu komite remunerasi dan nominasi. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite. Komite audit dan komite pemantau risiko masing-masing diketuai oleh komisaris independen dengan 2 orang anggota dari pihak independen yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Sedangkan komite remunerasi dan nominasi dibentuk tidak terpisah dan diketuai oleh komisaris independen dengan anggota seorang komisaris dan seorang pejabat eksekutif. Tugas dan tanggung jawab komite. Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite pemantau risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan, apakah sudah sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang perusahaan serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi serta pihak independen yang akan menjadi anggota komite. Frekuensi rapat komite. Rapat komite dilaksanakan setiap triwulan dan dihadiri oleh seluruh anggota. Kemudian untuk program kerja komite dan realisasinya, program kerja komite perusahaan sudah tercantum dalam pedoman kerja komite-komite yang menegaskan bahwa yang pertama, rapat dan pertemuan anggota komite akan diselenggarakan minimal setiap 3 bulan sekali dengan waktu dan tempat akan ditetapkan oleh ketua komite. Yang kedua, agenda atau acara yang akan dibicarakan dalam setiap rapat dan pertemuan disusun oleh ketua komite atas dasar usul pendapat dari anggota komite lainnya. Yang ketiga, rapat dan pertemuan komite hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota komite. Yang keempat, hasil rapat atau pertemuan dicatat dalam notulen dan dibagi-bagikan kepada semua anggota komite sebagai laporan serta telah didokumentasikan dengan baik. Yang terakhir, ketua komite masing-masing wajib memberikan laporan langsung kepada komisaris paling kurang pada setiap akhir tahun mengenai hasil pengamatan atau monitoring komite atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta usul dan pendapat mengenai usaha-usaha perbaikan yang perlu dilaksanakan. Selanjutnya yaitu materi
penerapan fungsi kepatuhan audit intern dan audit ekstern. Nah, yang pertama yaitu pelaksanaan fungsi kepatuhan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan tidak hanya terbatas pada pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga terhadap jiwa dan juga semangat yang mendasarnya. Berdasarkan pengaturan fungsi dan peran unit kerja sesuai dengan struktur organisasi lembaga, fungsi kepatuhan dilakukan oleh unit kerja kepatuhan. Unit kerja kepatuhan merupakan unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan supervisi secara ekstern proses kegiatan unit kerja, melakukan review terhadap ketentuan eksternal dan internal, dan juga memberikan pertimbangan atau konsultasi dalam kaitannya dengan regulasi, proses kegiatan, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya yaitu persyaratan auditor internal, baik secara individu maupun kelompok. Auditor yang profesional memiliki pengetahuan dan kemahiran profesional yang diperoleh baik melalui pendidikan maupun melalui pengalaman dalam bidang operasional lembaga pembiayaan, dan juga senantiasa bekerja berdasarkan suatu sikap mental dan kode etik yang telah ditetapkan. Kemudian pengembangan kompetensi. Dalam meningkatkan kompetensi di bidang internal audit, divisi internal audit bisa mengikuti pelatihan, seminar, dan konferensi taraf nasional dan internasional, seperti misalnya yang diadakan oleh Ikatan Auditor Internal Bank, Institute of Internal Auditors, dan lembaga pelatihan lainnya. Dengan pengembangan kompetensi tersebut, maka auditor mempunyai pengetahuan, wawasan, dan teknik yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai internal audit. Kemudian, sesuai dengan piagam audit internal, divisi audit internal berfungsi untuk membantu direktur eksekutif dan dewan direktur dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan cara yang pertama, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, operasional, dan juga manajerial. Yang kedua, berperan sebagai konsultan dan katalis dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif atas kegiatan yang direview kepada semua tingkat manajemen. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta peningkatan kegiatan yang ada di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kemudian penerapan fungsi audit ekstern terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan keuangan dan laporan auditor independen berdasarkan standar akuntansi keuangan, peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK, dan peraturan yang relevan lainnya. Yang kedua, laporan publikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang ketiga, rangkuman mengenai penyesuaian kesimpulan penting. Yang keempat, analisa peristiwa setelah tanggal neraca. Yang kelima, memorandum hasil audit umum atas laporan keuangan atau manajemen letter. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Ada manajemen risiko. 1. Kebijakan penerapan manajemen risiko. Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di LPEI. Untuk itu, Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif harus memahami risiko yang dihadapi lembaga dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di LPEI. Selain itu, Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif juga harus memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia atau SDM untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Selanjutnya, sumber daya manusia atau SDM. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, Direktur Eksekutif harus A. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. B. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di LPEI dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, unit manajemen, risiko,
maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko. C. Menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha LPI. Selanjutnya, yang ketiga ada organisasi. Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Dewan Direktur menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LPI. B. Struktur organisasi LPI harus dirancang untuk memastikan bahwa unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern atau internal audit dan unit manajemen risiko independen terhadap unit kerja bisnis. C. LPI mempunyai komite manajemen risiko dan unit manajemen risiko yang independen. D. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, tingkat resiko yang akan diambil LPI, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait. Sistem manajemen risiko yang diterapkan. Menerapkan sistem manajemen risiko di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha. LPI tetap berada dalam koridor profil risiko yang terkendali, terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Sistem manajemen risiko LPI berfungsi sebagai penyaring atau pemberi peringatan dini atau early warning system yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang didukung infrastruktur sistem yang dapat mengumpulkan dan mengelola data risiko pada seluruh kegiatan usaha lembaga. Dasar hukum penerapan manajemen risiko. LPI menetapkan sistem manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator serta peraturan internal menjadi dasar implementasi. Berikut ini dasar kebijakan yang dijadikan acuan. Yang pertama, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Peraturan ini menyebutkan dalam menjalankan tugasnya, LPI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenai nasabah. Penetapan prinsip manajemen risiko sebagaimana tersebut mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan No. 142 MPK titik 010 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang manajemen risiko LPI. Yang ketiga, Peraturan Dewan Direktur atau PDD nomor 006 PDD 07 2018 tentang kebijakan manajemen risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDD tersebut berisi ketentuan manajemen risiko secara umum, mencakup kerangka penerapan manajemen risiko. Yang keempat, Peraturan Direktur Eksekutif atau PDE nomor 0032 PDE 09 2018 tentang manual operasional atau Enterprise Management Manual Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PDE tersebut merupakan manual operasional manajemen risiko berisi pedoman teknis pelaksana manajemen risiko yang mencakupi 9 jenis risiko. Yang terakhir ada pilar penerapan manajemen risiko. LPI menerapkan manajemen risiko sebagaimana diamatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPI dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 MPK titik 010 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang manajemen risiko LPI. 4 pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan dimaksud menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh kegiatan usaha pembiayaan
penjaminan, dan asuransi. Cakupan 4 pilar tersebut adalah: yang pertama, pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif. Yang kedua, ada kecakupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit resiko. Dan yang ketiga, ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko. Dan yang terakhir, ada sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sekian pemaparan video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.